warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Dokter Puskesmas. Hari ini saya mau sharing tentang vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil. Kalau ibu hamil boleh divaksin COVID-19 nggak ya? Nah, apa saja syarat-syaratnya? Apa saja vaksin yang boleh? Sekarang, mengapa harus diberikan vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil? Perkembangan kasus COVID-19 menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kasus ibu hamil yang terkonfirmasi COVID-19 di sejumlah kota besar di Indonesia dan dalam keadaan yang berat atau severe case. Nah, wanita hamil memiliki peningkatan resiko menjadi berat apabila terinfeksi COVID-19 ini, khususnya pada wanita hamil yang memang sebelumnya punya komorbid tertentu atau dengan kondisi medis tertentu. Dengan mempertimbangkan semakin tingginya ibu hamil yang terinfeksi COVID-19 dan tingginya risiko ibu hamil apabila terinfeksi COVID-19 menjadi berat dan juga berdampak pada kehamilan serta bayinya, maka dilakukanlah upaya pemberian vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil. Nah, upaya tersebut juga sudah direkomendasikan oleh ITAGI, Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional. Secara resmi dari Kemenkes sudah ada surat edaran tentang vaksinasi COVID bagi ibu hamil dan penyesuaian screening dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Suratnya tanggal 2 Agustus 2021. Jadi secara resmi sejak 2 Agustus 2021 ibu hamil sudah boleh vaksinasi COVID-19. Untuk mulai pelaksanaannya bisa berbeda antar daerah. Kalau di daerah tempat saya bekerja akan mulai tanggal 23 Agustus nanti. Kemudian, vaksin apa saja yang dapat diberikan untuk vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil ini? Yang pertama adalah vaksin COVID-19 platform mRNA, yaitu Pfizer dan Moderna. Yang kedua, vaksin platform inactivated Sinovac, sesuai dengan ketersediaannya. Lalu, kapan pemberiannya? Untuk dosis pertama adalah pada trimester kedua kehamilan. Seperti sudah kita ketahui sebelumnya, kehamilan itu terbagi menjadi 3 trimester. Trimester pertama sampai dengan 13 minggu kehamilan. Kemudian trimester kedua 14 minggu sampai 28 minggu. Trimester ketiga adalah 29 minggu sampai dengan melahirkan sampai aterm. Berarti sudah mulai bisa vaksinasi COVID-19 jika usia kehamilan sudah lebih dari 13 minggu. Kemudian untuk dosis keduanya adalah sesuai interval masing-masing jenis vaksin. Untuk Sinovac dan Moderna, interval pemberiannya adalah minimal 28 hari. Jadi misalkan pemberian pertama tanggal 1, nanti yang kedua adalah tanggal 29. Untuk Pfizer, interval pemberiannya adalah 21 sampai 28 hari minimal. Jadi misalkan tanggal 1 pemberian dosis pertama, maka pemberian dosis keduanya minimal tanggal 22. Wanita hamil seperti apa yang dapat diberikan vaksinasi COVID-19? Dalam dunia medis, memberikan suatu tindakan atau memberikan terapi apapun kepada seseorang itu pasti sudah dipertimbangkan antara manfaat serta mudorotnya, dan diberikan berarti karena manfaatnya lebih besar dibanding dengan mudorotnya. Begitu juga dengan vaksinasi COVID-19 ini pada ibu hamil. Dan begitu datang ke tempat vaksin, nggak langsung datang ke situ kemudian disuntik, tapi kan di screening dulu, kemudian diperiksa dulu, ditanya-tanya dulu riwayat-riwayat penyakit dan lain-lainnya. Untuk ibu hamil berikut kriterianya: suhu tubuh kurang dari 37,5 derajat Celcius, tekanan darah kurang dari 140/90 mm Hg, usia kehamilan lebih dari 13 minggu, tidak ada tanda-tanda preeklamsia, tidak ada riwayat alergi berat karena vaksin. Kemudian, jika memiliki penyakit penyerta atau komorbid dalam keadaan kondisi yang terkontrol dan tidak ada komplikasi akut. Penyakit-penyakit penyerta tersebut antara lain penyakit jantung, DM atau diabetes atau penyakit gula, asma, penyakit paru-paru, HIV, hipertiroid atau hipotiroid, penyakit ginjal kronik, penyakit hati, penyakit autoimun seperti lupus atau penyakit autoimun lainnya. Layak diberikan vaksinasi COVID-19 jika kondisi penyakitnya tersebut dalam keadaan terkontrol, stabil, dan tidak sedang komplikasi akut.
Jadi jangan khawatir jika punya penyakit komorbid untuk vaksinasi. Nanti disampaikan saja seperti apa penyakitnya pada saat screening. Kemudian saat ditanya-tanya, jawab dengan keadaan sebenarnya. Nanti petugas screening akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kestabilan setiap penyakit. Karena setiap penyakit kriteria kestabilannya itu berbeda-beda. Atau jika masih kontrol rutin atau berobat rutin di dokter spesialis di rumah sakit, boleh ditanyakan terlebih dahulu atau minta rekomendasi terlebih dahulu apakah penyakit penyertanya sudah stabil dan sudah layak divaksin atau belum layak divaksin. Kemudian tidak sedang mendapatkan pengobatan untuk gangguan bekuan darah, kelainan darah, defisiensi imun, dan penerima produk darah atau transfusi. Kemudian tidak sedang mendapat pengobatan imunosupresan dan tidak terkonfirmasi positif COVID dalam 3 bulan terakhir. Jadi kalau sedang mendapat pengobatan apapun, sampaikan di tempat screening obatnya apa, agar petugas screening bisa memutuskan apakah layak divaksin saat ini ataupun ditunda. Jadi kalau suhu normal, tensi bagus, usia kehamilan lebih dari 13 minggu, tidak ada keluhan apa-apa, tidak ada riwayat alergi vaksin sebelumnya, tidak sedang ada pengobatan apapun, tidak habis positif corona atau COVID dalam 3 bulan terakhir, tidak punya penyakit berat tertentu atau punya penyakit berat tertentu tapi kondisinya stabil dan terkontrol. Kalau ada kesempatan vaksin, maka vaksinlah. Tidak usah ragu ya Bu, demi kesehatan pribadi dan sebagai ikhtiar agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Demikian penjelasan tentang vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil. Semoga menjadi pencerahan ya video ini, semoga bermanfaat juga. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan ya, 5M, jaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilisasi, serta vaksinasi COVID-19. Mari kita berusaha, berikhtiar sebisa kita sesuai peran kita masing-masing, protokol kesehatan serta vaksinasi. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Kalau ada saran atau kritik, boleh tulis di komen ya. Atau saran-saran untuk video selanjutnya atau terkait vaksinasi ini, boleh tulis di komen. Semoga bermanfaat ya.